Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Yulianti dengan nomor NIM 208214040, ruangan 2 semester 5. Oke, baik, langsung saja. Di sini ada penjelasan tentang teori kognitif, di mana Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Maksudnya, di mana teori kognitif proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Misalnya, seseorang mengamati sesuatu ketika sedang berjalan. Selanjutnya, ada tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Tahap yang pertama yaitu tahap sensoriomotor, dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun, di mana individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensories seperti melihat dan mendengar, dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Dengan kata lain, pada usia ini, individu dalam memahami sesuatu yang berada di luar dirinya memulai gerakan suatu atau tindakan yang dapat diamati atau dirasakan oleh alat inderanya. Selanjutnya, sedikit demi sedikit, individu mengembangkan kemampuannya untuk membedakan dirinya dengan benda-benda lain. Tahap yang kedua yaitu tahap pra-operasional, dimulai dari usia 2 sampai 7 tahun, di mana individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi atau melakukan tindakan mental yang diinternalisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya secara fisik. Pada usia ini, individu mulai memiliki kecakapan motorik untuk melakukan sesuatu dari apa yang dilihat dan didengar, tetapi belum mampu memahami secara mental makna atau hakikat terhadap apa yang dilakukannya tersebut. Lanjut, tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, di mana dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda-benda yang sama dalam keadaan yang berbeda. Tahap yang keempat atau tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal, di mana dimulai usia 11 tahun ke atas. Sementara Salvin menjelaskan bahwa pada operasional formal terjadi pada usia 11 sampai dewasa. Pada masa ini, individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya, atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis dan idealis. Selanjutnya, ada alasan mengapa teori kognitif cocok diterapkan pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Yang pertama, alasan mengapa teori kognitif mampu diterapkan pada sekolah dasar, karena jika melihat rentang usia anak sekolah 6 sampai 12 tahun, maka bisa dibilang bahwa anak SD masuk dalam tahap operasional karakter yang memiliki beberapa karakteristik perkembangan kognitif anak SD, seperti perkembangan bahasa, perkembangan pemikiran konkret, kemampuan berpikir, serta kemampuan mengatur waktu. Selanjutnya, alasan mengapa teori kognitif mampu diterapkan pada sekolah menengah pertama menunjukkan perkembangannya dalam memahami hal-hal yang abstrak. Meski begitu, walau mereka sudah mampu memahami hal abstrak, mereka masih berpikir secara hitam dan putih. Mereka akan menilai sesuatu sebagai salah atau benar.
Sedangkan pada sekolah menengah atas sudah memasuki tahap operasional formal, individu sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Jadi, sangat jelas dari penjelasan teori kognitif mengapa di dalam materi tersebut bisa dikaitkan dengan pembelajaran pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Sebagai kesimpulannya, teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang materi kognitif dari saya. Sekian dan terima kasih.